kami umat Islam, kalian itu benci kepada Adam. Berarti kalian ini adalah keturunan. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Beragama adalah kebencian kepada Adam. Sedangkan yang membenci Adam itu keturunan iblis. Siapa membenci Adam? Nah, kalau hendak membenci Adam, kenapa kamu fitnah? Kenapa siapa fitnah Adam? Kau yang memfitnah. Sekarang kamu mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa, itu ilmu dari mana? Ya, siapa yang memfitnah Adam? Ya, sekarang kalau tidak fitnah, sekarang kalau Kristen tidak memfitnah Adam, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Itu dulu selesaikan. Tetapi mana tetapi kalau tidak benci, kalau tidak benci, Anda bisa menunjukkan mana dalilnya Ada mewariskan dosa itu mana? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kalian berani mengatakan Ada mewariskan dosa. Begitu kejam Adam ini sampai dia harus mewariskan dosa kepada keturunannya. Miliaran manusia menanggung dosa karena dia, gitu maksudnya. Gini Juma, kan dia kan makan buah itu kan udah jatuh ke dalam dosa, Juma. Dia jatuh ke dalam dosa, oke. Ya sudah kan, berarti kan mewariskan dosa kan? Loh, inilah yang saya tanya. Di mana dia mewariskan dosa? Ilmu dari mana Anda sesederhana itu kemudian Anda memfitnah Adam dengan mengatakan Adam itu mewariskan dosa? Dia sesederhana itu. Bisikan apa yang mempengaruhi Anda? Apa yang mempengaruhi Anda? Apa yang mempengaruhi Anda sampai Anda berani mengatakan Adam mewariskan dosa? Apa yang mempengaruhi Anda? Paham nggak? Dia sudah dilarang. Jangan makan buah di tengah taman itu. Tetapi dimakan. Setelah dimakan, Adam kan jatuh ke dalam dosa. Adamnya jatuh ke dalam dosa. Ya, terus? Dia jatuh ke dalam dosa. Ya, terus? Yang saya pertanyakan, mewariskan dosa kepada keturunannya itu dalilnya mana? Dalilnya mana? Dia kan makan buah di tengah taman. Kau nggak ngerti. Kalau dia nggak makan buah itu, mungkin manusia tidak berdosa. Kamu paham tidak? Kok pakai mungkin? Kau masih mengatakan mungkin, tapi tuduhanmu sudah kau lancarkan. Itulah bukti bahwa kau itu keturunan setan. Bukan keturunan Kejadian tiga, dengar. Kejadian 3. Saudara, saya kasih dalil ya. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu setan dengan keturunan perempuan ini, keturunan Adam maksudnya. Kan begitu. Artinya bahwa terjadi silang sengketa antara apa yang Adam kemudian turunkan kepada keturunannya, yaitu kemampuan untuk membedakan baik dan jahat. Kan begitu. Nah, sekarang ketika Tuhan memproklamirkan adanya permusuhan antara manusia dengan setan, Kristen posisinya di mana sekarang ini? Manusia pro kepada manusia. Sabar dulu. Sabar dulu, Bang. Nanti saya kasih waktu. Kristen di mana posisinya? Pro kepada setan atau pro kepada Adam? Di saat Kejadian 1 nomor 28, anak Adam, laki perempuan diberkati. Dan juga di dalam kitab Kejadian 5 nomor 2, anak Adam, laki perempuan diberkati. Itu cerminan yang muncul kemudian. Sedangkan Anda tampil mengatakan bahwa Adam itu keturunannya dikutuk. Saya bertanya dong, yang membisikkan Anda bahwa keturunan Adam itu dikutuk sementara Tuhan mengatakan diberkati itu siapa? Jawab. Oke, saya jawab ya. Iya. Nah, ini rekam ini. Berhubungan Zuma mengambil dari kitab Kejadian kan kitabnya orang Kristen. Kan? Yahudi. Keturunan Adam itu adalah Yahudi itu pencuri. Yahudi dulu, dengar. Perbaiki dulu mulutmu. Rapikan mulutmu dulu. Jangan pakai ini, jangan pakai apa? Jangan pakai nafsu iblis. Kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Cabut dulu. Kejadian itu kitabnya Yahudi.
Ah, artinya kau ini anak setan berarti. Orang yang suka mengklaim punya orang punya dia itu anak setan. Dengar dulu. Berhubungan kejadian itu dari Bible, ada juga di Bible. Oh iya, hasil curian. Oke, lanjut. Iya, Bible itu Hasil curian, udah. Iya, ya, terserah. Nah, Ya memang fakta gitu kok. Apa pula iya, kau jadi ini? yang keturunan Adam itu adalah yang percaya tentang kejadian, kitab kejadian. Nah, yang keturunan iblis itu yang nggak percaya tentang kejadian. Ya contohnya kalian, kan begitu. Sekarang pertanyaan saya. Kau itu Sekarang pertanyaannya kau itu saya. yang iblis. Pertanyaan Betul, saya, salah yang iblis itu. pertanyaan saya tadi apa, Bang? Pertanyaan saya tadi apa? Yang Dijawab iblis itu dulu, benar. dijawab dulu. Pertanyaan saya tadi apa? Dosa waris Adam itu diadakan di Tuhan mana? mengatakan laki perempuan keturunan Adam diberkati. Nah, Anda mengatakan keturunan Adam itu dikutuk karena mewarisi dosa kutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang membisikkan Anda tanpa dalil bahwasanya Adam mewariskan dosa? Silakan. Iblis atau Tuhan? Ada memang mewariskan dosa. Buktinya kan Tuhan melarang. Saya tidak minta Anda kemudian berargumentasi. Yang saya tanya, siapa yang membisikkan Anda mengatakan Adam mewariskan dosa? Kalau Tuhan jelas di dalam kitab Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Ini gimana? Ini benar-benar gak ngerti. Saya baca dalilnya ya. Allah memberkati mereka. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Jangan bangkitkan amarah saya, Bang. Beda-beda. Diam, Bang. Ya, diam. Nanti ku maki kau anak setan. Beda-beda. Kejadian 1 nomor 28. Aku baca dulu, Bang. Bang, aku baca dulu, Bang. Aku baca dulu, Bang. Oh, sama beda kan? Aku baca dulu ya. Allah memberkati mereka. Enggak ada huruf O. Allah memberkati. Astagfirullahaladzim. Betul-betul ini tabiat setan, anjing, anak lonte, anak babi. Inilah kalau sperma babi yang jadi manusia gini. Kejadian 1 nomor 28. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah, bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini yang diperintahkan beranak cucu di sini siapa? Adam dan Hawa diberkati. Kejadian 2, Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Diberkati. Yang dikutuk itu iblis. Kejadian 3, yang dikutuk iblis. Nah, Anda kemudian datang tuh mengatakan Adam mewariskan kemudian dosa kutuk kepada keturunannya. Kalau di Islam selesai kami, nggak ada itu fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam itu diampuni. Tidak ada dosa diwariskan kepada keturunan karena dia sudah diampuni. Boleh Nah, kasih dalilnya cuma? Sekarang saudara mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Betul. Di mana Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada turunannya? Oke. Itu dalilnya di mana? Silakan. Kejadian 2 Ya. Kejadian 2 ayat 18. Oh, ayat 17 ya. Oke. Ini tentang manusia di Taman Eden. Kejadian Ya. 17. Tetapi ini kata Tuhan nih ya, tetapi Tidak baik. buah dari pohon pengetahuan. Kau baca apa? Kau baca dalil berapa itu? Kitab mana? Kejadian 2 ayat 17 ya. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Ini kata Tuhan, ini langsung nih. Mati enggak? Oke, sebentar ya, biar kita berpetunjuk sama Enggak kau lu cuma lu. nyambung lah. Jadi ini ayatnya ya. Biar ku balik lu kameranya nih. Nih. Kejadian 2 ayat 17 nih. Jadi pada saat Adam memakannya,
Ada kabur pula kameraku nih. Pastilah ada makan mati. Makanya karena pemberontakan dosa itu, Adam dan keturunannya pasti akan mati. Makanya sampai saat ini semua orang pasti mati karena memakan buah pohon kehidupan ini. Oke. Jadi itu kau katakan dosa waris. Ya dosa diwariskanlah yang diwariskan kematian itu warisan. Jadi upah dosa adalah mati. Yang kematian kita ini cuma adalah upah dosa. Kan Ya. itu. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh. Oke. Jadi ketika dikatakan pada hari engkau memakannya, di mana kamu makan pasti kamu mati, kan gitu. Betul. Nah, Adam nggak mati. Kemudian ketika ini dijadikan sebagai dosa waris, itu cuma akal-akalan gereja. Oh, jangan bilang kayak gitu, Pantang. Nggak boleh kayak gitu kau bilang keajaran orang lain. Saya bertanggung jawab. Jangan apa tanggung Saya jawabmu? katakan itu akal-akalan. Kenapa? Kok jadi kau yang pandai-pandaian bilang akal-akalan? Tunggu dulu. Ganti dulu, Bro. Tunggu dulu, saya belum selesai. Itu akal-akalan. Kenapa? Karena mereka ingin menjual Yesus. Yesus kemudian mati untuk nebus dosa tersebut. Nggak boleh lo bilang ajaran orang akal-akalan. Pertanyaannya, kalau bukan akal-akalan, pertanyaannya, apakah ketika Yesus sudah menebus dosa itu manusia sudah nggak mati? Itu dulu. Oh, dia harus warisan itu tetap dijalani, kematian Berarti itu. akal-akalan. Akal-akalan. Tadi katanya Yesus mati untuk menebus manusia dari dosa yang dibawa Adam dari Ganbi Eden. Apa Ada itu? penjelasan. Mati. Nah, ternyata setelah Yesus mati manusia masih bermatian. Akal-akalan. Kau kan levelmu sampai situ pemahamanmu. Nah, sekarang mana buktinya manusia nggak mati lagi setelah Yesus mati? Oke. Mati yang dimaksudkan itu cuma adalah berpisahnya manusia dari Allah. Walah. Di dalam kitabnya orang Yahudi bertaburan dalil. Aku akan menyertai kalian, aku menyertai kalian, aku menyertai kalian, aku menuntun kalian. Kok berpisahnya? Akal-akalan. Musa jadi kau bilang ajaran orang akal-akalan? Musa disuruh sebagai Elohim untuk menjadi pembimbing orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyertainya. Tuhan menyertai, kok dipisah katanya. Itulah tanda bahwa dipisahkan. Yesus yang mendamaikan. Akal-akalan. Sekarang bebas. Jualan tak laku, produk gagal. Halilintar. Apanya? Adam itu tidak mewariskan dosa. Masalah kematian. Masalah kematian itu karena manusia berada di bumi. Alam semesta ini alam fana, alam biologis. Bukan alam kekal dunia ini. Sementara Adam dicipta untuk di Eden atau untuk di bumi? Itu dulu selesaikan. Baiklah kami menciptakan manusia untuk apa? Menjadi pemimpin di mana? Untuk menaklukkan apa di mana? Di bumi. Berarti Tuhan sudah merancang memang kematian itu. Makanya manusia hidup itu tidak selama-lamanya, dia hanya hidup 120 tahun saja. Kitab Kejadian 6. Begitu Samudeng. Kau itu gagal terus produkmu. Bukan, kau aja menyesatkan. Loh, kok jadi menyesatkan? Sekarang begini, saudara. Kalau Adam tidak makan, Adam sebelum dicipta, dia dirancang untuk mengisi mana? Mengisi Eden atau mengisi bumi? Kutanya dulu kau. Adam itu ditempatkan di Taman Eden. Untuk mengisi Eden atau untuk mengisi bumi? Oh, untuk penuhilah bumi, bertambah bumi. Ya.
Memang tujuannya ke bumi. Benar. Ah, Dan Eden pun, sekarang sebentar lu kawan, Eden pun kan ada di bumi. enggak, salah itu. Nanti itu saya jelaskan samamu. Sekarang begini. Sekarang begini. Eden di mana? Eden di mana? Eden di mana? Saya buktikan habis ini saya buktikan kalau Eden itu di bumi. Silakan. Oke. Sekarang kalau misalnya Adam itu manusia itu tidak ada kematian. Kutanya dulu samamu. Sudah berapa nenek kakekmu yang kupelihara sekarang ini? Kalau nggak ada kematian, iya, berapa sudah kakekmu kau tampung di rumahmu? Cicip. Berapa orang tua renta yang akan kau pelihara di rumahmu? Kutanya dulu kau dari Adam. kenapa tua renta? Kenapa harus tua renta? Kau lihat orang di bumi ini muda terus gitu maksudku? Itu kan setelah berdosanya ini semua makin tua. Oh, jadi maksud lo manusia itu tidak ada yang keluar dari rahim gitu? Jadi, Padahal perintahnya beranak cucu. Dengar, beranak cucu. Berarti dia anak dulu, cucu dulu. Berarti ada perkembangan dari kecil, besar sampai ketiadaan. Kalau kau mengatakan bahwa Adam dicipta untuk hidup kekal di bumi, kutanya samamu, sudah berapa buyutmu yang harus kupelihara dari Adam? Nah, itu enggak urusanku, urusan Tuhan. Lah itulah hebatnya Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang tahu rancanganku, bukan you. Memang Tuhan lah yang maha kuasa. Makanya ngapain kau bikin Makanya. segala macam aturan? Kita berdosa karena diwariskan. Kenapa kau yang tahu? Tidak ada dalilnya. Begitu. Kenapa kau tahu? Sementara tak ada perintah untuk mengetahui kan, seperti itu adanya. Itu kan kau mengatakan dia mewariskan dosa. Mana dalilnya? Kan di kitab kami tertulis. Mana? Mana dalilnya? Petrus Kalau Roma mah bertabrakan dengan firman Tuhan namanya setan. Kan begitu. Berarti kitab Roma kitab setan ya. Harus bertentangan dengan firman Tuhan kalau setan itu. Harus, wajib. Berarti kitab Roma kitab setan ini. Iya, kalau bukan, sekarang kutanya samamu. Paulus menerima tulisannya itu dari mana? Iya. Dari mana? Dari Roh Kudus. Di mana dalilnya Paulus menerima dari Roh Kudus? Mana? Ayo. Oh, enggak tertulis. Ya. Bikin kesel aja kau. Jadi jelas itu Paulus itu tidak pernah menerima firman dari Elohim. Catat itu baik-baik. Dari siapa diterimanya firman? Dari siapa Paulus menerima firman? Pengakuannya dari sosok yang mengaku Kristus Yesus. Mampus. Oh, iya, berarti Yesus lah itu. Tunggu dulu. Kan Waspadalah kepada waspadalah kepada penyesat. Iya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Iya. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Yesus, akulah Yesus yang kau Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tergenapi Kau kan? daginlah jemaah. Tergenapi. Kau daginlah jemaah. Kita adulah Tuhanmu sama Tuhanku yuk. Siapa Tuhanmu? Yesus. Dengan Tuhanku? Iya, kita adu yuk. Gak masuk akal. Tuhanmu kau adu dengan Yesus anak Maria, itu baru cocok. Tuhan kau diadu sama Allah Subhanahu wa taala, kita adukan Yesus apa lebih hebat. Oke, boleh. Oke, boleh. Kayak mana nih apanya? Ayo. Apa yang menjadi tolak ukur? Kitabnya Yahudi? Tolak ukurnya. Kitabnya Yahudi? Ya harus ada tolak ukur dong. Harus ada tolak ukur. Karena kalau masing-masing menjagokan, pasti kau jagokan Tuhanmu yang keluar dari kubur itu. Dan saya pun bagian. Harus ada tolak ukurnya. Apa yang menjadi tolak ukur? Kitabnya Yahudi dong. Kitab lebih tua dong. Kan begitu. Betul? Udahlah. Kabur aja, kabur. Harus ada. Harus ada koridor. Apalagi? Coba lu kau buat. Kalau nggak gini lah. Siapa mati kalau besok, kalau Tuhanku yang benar mati kau ya. Kalau Tuhanmu yang benar mati aku besok ya. Kok jadi kayak begitu? Ayo. Kematian itu kematian itu saudara. Kalau Tuhanmu yang benar adalah Allah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa benar-benar. Kalau Tuhanmu yang benar mati aku besok. Ya udah. Kalau Yesus yang maha kuasa di surga dan di bumi mati kau besok ya. Sudah pasti enggak.
Udah pasti enggak? Bagaimana ceritanya Yesus? Aku Setuju dulu kita, tidak yuk. dapat berbuat Ayo. apa-apa dari diriku sendiri. Kita angkat gini Jum, ayo kita angkat sumpah yuk. Ini kau sudah putus asa itu, Bang. Enggak. Kecewa kau itu Kalau dengan betul keadaan Tuhan Tuhan. Maha Kuasa, kita angkat sumpah di atas omal ini yuk. Allahu Akbar, udah putus asa dia, udah putus asa. Kalau gini Juma, Udah kalau putus Tuhan asa bukan dia. Tuhan yang benar, mati kau besok. Kalau Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Udah benar, putus mati kau asa besok. dia. Udah putus asa dia. Sampai segitunya dong. Udah putus asa dia, udah putus Kalau asa. kau yakin, biar habis-habisan kita. Udah putus asa dia, udah putus asa. Enggak. Udah putus asa, emosi dia. Bagaimana kau memaksakan Enggak. Bukan orang putus tua asa. dariku menjadi Tuhan? Kalau Tuhanmu yang benar, biarlah aku mati besok. Kalau Tuhanku yang benar, biarlah kau mati Ya besok. kau mati-mati aja, yang jelas Tuhanku pasti benar. Karena Ayo kita Tuhanku angkat sumpah Tuhan. di atas komal ini. Sedangkan Tuhanmu manusia, Yesus. Yang keluar dari kubur pun bukan manusia, kata Paulus. Ya. Gimana dong? Takutnya kok. Ayo kita angkat sumpah. Bukan Ini saya ini. takut. Bukan saya takut. Saya nggak Aku. takut. Kita angkat sumpah di atas ini, di atas Saya kubur. Bawa tidak Al-Quran, boleh bawa Alkitab. melampaui kehendak Tuhanku. Saya bukan oten. Mananya? Takutnya kau bersumpah. Oh, bukan, bersumpah bukan. kau Bukan saya takut Ayo bersumpah. kita Bukan. taruhan nyawa kita yuk. Artinya Nah, kenapa kalau jadi Tuhan kayak gitu? mencabut Itu nyawaku atau dalam Tuhanku mencabut Islam nyawamu. disebut takabur. Itu Mana takabur yang dalam takut Islam rupanya? itu takabur. Kalau Tuhanku adalah Tuhan yang benar, mati kau besok. Kita akan sumpah. Aduh, kok Ya bisa kau kayak aja, gini, kau gitu? aja mati. Ada Kalau itu dia kalau nggak begitu kali diskusinya. Kamu pakai kalau sumpah. misalnya pun tidak bersumpah begitu, kalau kau sudah tiba masanya, kau matilah. Bodoh. Putus asa jangan dibawa ke sini, Bang. Putus asa aja. Minum baygon, jangan ngajak-ngajak. Memang berat karena ilusi. Kau melihat seekor kambing, kau katakan itu sapi, itu ilusi namanya. Kau lihat manusia keluar dari kubur, kau bilang Tuhan, kan rendah kali derajat kau ini. Orang Yahudi ketika datang Yesus aja dengan seperangkat kemudian kemampuan, kedahsyatan, mujizat, dianggapnya sebagai Mesias aja kagak. Datang kau, orang cuman keluar dari kubur, kau Cuma anggap Tuhan. cakap aja kau. Biar kita tunjukkan. Ayo. Biar aku kalau emang apa kita angkat sumpah di atas Quran, di atas Emosi dia. Bibelku. Di Islam itu nggak begitu. Kami punya kaidah sendiri. Oh, mananya? Ya, emang sembarangan di agama itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Betul. Artinya kalau misalnya tiba-tiba aja kau mati besok, apakah kemudian orang Kristen mengatakan, ih ternyata Yesus bukan Tuhan? Tetap aja mereka tuhankan. Cuma Karena ajal itu sudah ditentukan. Kau takutnya kau sama Yesus. Oh bukan. Apa yang kutakutkan sama makhluk kuburan itu? Pret. Makhluk kuburan ditakuti. Ya paling takut karena menganggapnya setan. Tuhan tidak sehina itu, saudara. Pencipta langit dan bumi tidak sehina itu. Makanya Tuhan itu maha suci. Kok keluar dari kubur? Di mana otak kau? Tuhan itu maha suci. Keluar dari kubur itu berarti penuh dengan kenajisan. Gila kau ini memang, gila. Tapi jangan kau ajak orang gila. Saya datang di sini untuk menolongmu. Malah kau ingin menjerumuskan saya, nggak bisa kayak gitu dong. Harusnya kau berterima kasih. Bang Suma, terima kasih karena engkaulah otakku terbuka. Yang dulu ku anggap pisang, ternyata taiknya bom-bom. Berkat Bang Suma gagal makan gitu. Bukan kau ajak saya bersumpah. Buktikan aja Yesus Tuhan. Di mana coba? Tangannya. Mana ada? Tangannya tangan manusia. Kakinya kaki manusia. Bibirnya bibir manusia. Matanya mata manusia. Hidungnya hidung manusia. Apanya yang Tuhan? Apanya yang Tuhan? Katanya sih rohnya Gurunda. Roh. Roh apa? Gitu Roh katanya. ketakutan kepada malaikat. Bisa nggak jasad? Bisa nggak jasad tidur tanpa roh? Nggak bisa. Rohnya ngantuk, lelah rohnya. Bisa nggak roh takut tanpa jasad? Nggak bisa. Bisa nggak jasad takut tanpa roh? Nggak bisa. Belum pernah ada berita
telah terjadi kebakaran Pasar Senen. 3 mayat melarikan diri. Belum ada. Mayat tidak akan lari. Kenapa? Karena sudah tidak ada unsur yang membuatnya takut. Apa itu? Roh. Yesus takut nggak? Takut. Apanya yang takut? Jasadnya atau rohnya? Ya rohnya. Selesai. Gitu aja kok repot. Apa yang membuatnya dia jadi kau tuhankan? Apanya? Giginya? Gigi manusia. Hidungnya? Hidung manusia. Apanya? Karena dia dahsyat. Itu mujizat sebagai wakil Tuhan. Dan itu sudah diterangkan Petrus. Kisah para Rasul 2:22. Apanya yang buat menjadi dia Tuhan? Kuasa gelap. Kuasa gelap. Di mana Yesus mengatakan kuasa gelap? Di dalam Lukas 22:53-52. Sang kamu ini, aku ini penyamun. Sampai kau datang kepadaku membawa pedang dan pentungan. Padahal tiap harinya kita sama-sama. Kau selalu tiap hari denganku di bait suci mengajar. Tetapi saat mutip memang sudah tiba. Saatnya kuasa kegelapan. Nah, saatnya kuasa kegelapan. 1. Saatnya sekarang penghakiman akan dunia. Saatnya sekarang penguasa dunia dilemparkan. Saatnya sekarang. Kapan itu ya? Abad itu. Tahun 33. Ketahuan kan? Ketahuan. Jadi kuasa gelap dengan kemudian iblis berkuasa zaman itu dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Tanya sama Yesaya. Yesaya, sini dong. Apa Zuma? Aku mau tanya bang. Kau pernah nulis? Ya. Itu yang dilemparkan itu siapa yang ingin menyamai Tuhan? Di dalam kitabmu bab 14. Oh, itu iblis. Oh, jadi iblis ingin menyamai Tuhan. Iya. Terus kemana iblisnya? Sesuai dengan yang kau tulis, dilemparkan ke alam kubur. Hah? Iblis dilemparkan ke alam kubur? Iya. Wah. Berarti dia berada di dalam? Iya. Nah, terus yang dilemparkan keluar kata Yesus ini siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Siapa penguasa dunia itu? Yang dilemparkan keluar? Hah? Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Kata iblis, Yesus! Segala kuasa dunia ini akan aku berikan kepadamu jika kau menyembah aku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, siapa penguasa dunia ini? Iblis yang keluar dari kubur mengaku siapa? Penguasa dunia. Itu siapa menurut Yesus penguasa dunia? Parah si Kanobeng. Tadi kan udah kubilang sama kalian semuanya. Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang tertulis di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Di kitab mana? Mazmur. Mana lagi? Nabi-nabi. Mana lagi? Taurat. Oke. Ada nggak di deretan kitab-kitab itu tertulis Mesias mati dan bangkit hari ketiga? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Itu. Kalian nggak bisa. Kita mau menolong kalian. Kalian tidak mau. Tugas kami umat Islam itu memberikan pertolongan kepada kalian. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Itu tugas kami. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itu tugas kami. Tugas kami tuh bukan mengajarkan kalian kepada Tuhan yang keluar dari kubur, tapi mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang tak nampak oleh biji mata kau itu. Gitu saudara-saudara. Halilintar. Silakan host diambil alih. Saya cari ini dulu, cari apa? Cari ikan goreng sama sedikit madu, agak pedis perutku. Saya sapa dulu Bang Penginjil Mikael, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari Protestan atau Katolik, Bang Penginjil? Protestan. Aku boleh nanya nggak? Ya, silakan. Agak sensitif. Apa sih manfaat menggauli bocil? Maaf, Bang. Oke. Ini pertanyaan manfaat menggauli bocil. Yang bisa menjawab ini adalah kaum Kristen. Karena telah ditemukan hampir seluruh negara-negara yang mayoritas Kristen, itu banyak kuburan-kuburan anak kecil.
Mungkin karena mereka umur 2 bulan, 3 tahun sudah dihantam sama orang-orang di situ, Bang. Karena kalau berbicara di Islam itu nggak boleh. Nabi Muhammad menikah juga di atas 9 tahun. Baru kemudian beliau tidur dengan bininya. Itu pun 9 tahun itu nggak ada yang tahu kapan beliau kemudian menggauli istrinya yang sah itu. Kenapa? Karena itu rahasia keluarga mereka. Hadisnya itu 9 tahun digauli. Mana coba? Tunjukkan dalilnya. Sahih Silakan. Bukhari ada di situ nggak? Ada hadis? Ya, silakan. Anda Sahih tunjukkan. Bukhari 4732. Silakan Anda tunjukkan. Berapa? Sahih Bukhari. Sebentar. Silakan. Silakan. Karena yang kami tahu hanya di agamamu itu yang tidak ada batasan usia, tidak ada syarat sah nikah dan seterusnya, hanya di agamamu, dan itu dipraktekkan dari barat. Hanya di agamamu tuh yang diajarkan untuk tak ada batasan untuk perempuan. Silakan. Di situ ada hadis gak Bang Zuma? Ada. Oke. Saya punya kitab hadis. Silakan. 4738 coba baca. Sahih Bukhari 4738. Oke. Apa saya di sini? Boleh. Boleh. Habis itu kasih tahu ya manfaatnya apa sih gitu. Kalau ada ya. Iya. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya juga sama nanti kan ya. Apa manfaatnya kemudian Yesus mengisap puting wanita dewasa? Ya. Jadi kalau ada Ya. Silakan. sebentar aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berusia 9 tahun. Derajat sahih. Oke. Baik. Kalau kamu bergaul dengan Jono, menggauli itu kan berasal dari tunggu. Makasih, dadah. Tunggu. Sabar. Gila dia. Jadi di situ tidak ada kata menyetubuhi. Menggauli itu artinya bergaul. Bergaul itu artinya serumah, bukan menyetubuhi, Bang. Kalau menyetubuhi itu di dalam bahasa Arab itu beda. Bisa menggunakan kata yarsakh atau apa itu istilahnya? Kalau kita, ayo, kalau bersetubuh dalam bahasa Quran apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu menggauli artinya bukan menyetubuhi. Otak kau itu pincang memang. Wajarlah kau jadi oten. Menggauli itu artinya serumah, bergaul dengannya. Ketika kemudian jima itu tidak dijelaskan di situ, bukan jima itu. Itu bukan jima. Seperti ketika kamu bergaul dengan Jono. Apakah saya boleh artikan kau sedang meniduri Jono? Dasar oten, pemakan babi, otak babi, congor babi, makan asu, anak keturunan asu. Makanya kau jangan menggunakan terjemah. Ketika kau ingin menjatuhkan Islam, pakai original teksnya. Ada nggak kemudian dalam hadis itu kata jima di situ? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'i wa makasat indahu tis'ah. Ada kata jima di sana. Ada. Dasar kuclu. Makanya jangan menyembah makhluk kuburan. Tak ada di situ kata jima dalam original teksnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'i wa makasat indahu tis'ah. Mana tinja anunya jimanya mana?
Mana? Dasar. Di agamamu itu tidak ada syarat sah nikah, asal kau tahu ya. Tidak ada syarat sah nikah, asal kau tahu. Dan di agamamu, lihat aja, laki sama laki boleh nikah. Tidak bisa kau rubuhkan Islam. Islam itu terlalu kuat. Islam itu terlalu kuat untuk kau jatuhkan dengan modal congor pemakan babi laknat itu. Gak ada di situ kata jima. Beliau Nabi Muhammad menikahi di usia 6 tahun. Begitu dia nikah usia 6 tahun, ada nggak Nabi Muhammad bergaul dengan Siti Aisyah layaknya suami istri? Nggak ada. Makanya dikatakan beliau nanti bergaul dengan Siti Aisyah ketika ayah ibunya menyerahkan, kami menemani istrimu wahai Nabiku Muhammad dari sejak usia 6 tahun, sejak kau nikahi sampai kemudian dia 9 tahun, kami yang menyaksikan, kami yang melihat, kami yang merasakan. Rupa-rupanya beliau sudah siap serumah denganmu. Dia sudah siap bergaul denganmu. Bukan bergaul dalam arti kata seperti di tempat lo, babi. 9 tahun dikatakan di situ, dan ia digauli. Artinya apa? Itu bahasa Indonesia terjemahan. Maksudnya Nabi Muhammad menggauli Siti Aisyah, bergaul dengan Siti Aisyah. Bukan dalam arti kata melakukan jima di situ. Alamak. Subhanallah. Dan itu rumah tangga Nabi. Ngapain kau yang sibuk? Sekarang kalau saya balik nanya, Paulus punya nonot. Nanya dia melampiaskan nonotnya itu ketika bendera merah putihnya berdiri. Ketika tiang benderanya itu berdiri, berkibar. Ayo. Sembahanmu juga punya nonot. Dia nggak punya bini katanya. Dia makan. Berarti saripatinya ada tersalur ke situ. Urat-uratnya juga ada membesar ke sono. Buktinya dia disunah hari ke-8. Nggak mungkin dia bertumbuh menjadi orang dewasa, berewokan, gondrong, yang itu mengecil aja. Nggak mungkin. Sekarang bagaimana cara melampiaskannya? Ayo. Kalau Nabi Muhammad menikah, oke, selesai. Dan ketika dia bersetubuh dengan wanita itu istrinya loh. Itu istrinya, apa yang salah? Sekarang dua orang ini yang kau tuhankan dan yang kau rasulkan itu caranya gimana dia melampiaskan syahwatnya? Ayo. Dasar anak babi, anak setan. Manusia berasal dari sperma babi ya kayak gitu. Bertanya mau dijelaskan kabur. Kabur, nggak ada yang nge-kick. Macam hebat kali. Takut ditanya balik tadi pertanyaannya. Ada Tuhan. Iyalah, iya kan? Dengarkan, laki-laki itu kan pasti kecenderungannya mencari lubang. Kalau dia tidak menikah, lubang apa yang paling dekat dengan rudalnya? Curiga saya, bukan saya tidak menuduh, tapi curiga saya. Ayo. Lubang yang paling dekat dari rudalnya lubang mana? Ayo. Jangan sampai. Karena di itu banyak diperhatikan, saya lihat di mana di video-video itu di tempatmu itu ada yang dengan kambing, dengan asu nikah kawin, berkumis dengan berkumis kawin. Takutku saya. Ayo. Apa kau ingin mengatakan bahwa rudalnya itu dijepit di pintu? Atau dia jepit di tempat lain? Nggak mungkin kan? Satu-satunya kandidat lubang yaitu yang kurang 5 cm dari tempatnya. Masolang generasi. Si Mangku datang besok menghina kau ya, menghina kau. Habis itu kau lari. Kau bilang menggauli itu sama seperti yang kau lakukan. Menggauli itu mana bahasa jimaknya di situ? Nggak ada. Sama ketika kamu bergaul bersama Martin. Nah, kau bergaul, kata gaul, menggauli berasal dari kata gaul. Menggauli itu berasal dari kata gaul. Saya bergaul, bukan berarti saya melakukan jima. Kau bergaul dengan Jono. Ayo. Apa itu maksudnya? Jadi yang tadinya sudah dinikahi,
Nabi Muhammad tidak bergaul sama dia karena belum saatnya. Begitu dia orang tuanya sudah serahkan, Nabi Muhammad, istrimu sudah layak untuk menjadi pendampingmu, sudah layak menjadi istri, udah bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Nih aku bawa. Nabi Muhammad terima. Kenapa? Karena untuk mengetahui ini Siti Aisyah sudah layak ya orang tuanya, karena orang tuanya yang sama. Sejak mereka menikah, Nabi Muhammad tidak bersama dengan Siti Aisyah istrinya, tapi bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya datang. Nabi, ini Siti Aisyah sudah siap untuk bergaul dengan kamu. Artinya sudah siap bergaul sebagai wanita layaknya istri, sudah siap bergaul dengan suaminya, sudah siap kemudian dia membina rumah tangganya. Itu maksudnya, koplak anak setan. Kau baca itu terjemahan kitabmu tahun 1928 tuh, biar kau sadar. Jimat dibilang usia 9 tahun udah dijual. Ya, urusannya Rasulullah istrinya kok daripada kalian. Kapan orang tua kamu sah nikahnya? Kapan? Kutanya dulu kalian ini Kristen-Kristen. Apa yang menjadi tolak ukur bapak ayah kalian itu nikahnya sah? Apa tolak ukurnya? Terangkan ke saya. Kalian lahir dari sebuah rumah tangga. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kalian itu sah? Apa? Apa yang menjadi putusannya? Di mana dalilnya? Bahwa seorang Kristen dikatakan halal ketika syaratnya bla 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 bla. Coba, halal aja kalian nggak tahu. Apa? Ayo, pemberkatan gereja, apa dalilnya? Siapa yang beri otoritas kemudian dia mampu mengatakan ini sah, ini halal, ini haram? Siapa? Ada? Ayo, tunjukkan. Mana dalilnya? Jadi kalau tidak ada dalilnya, berarti kalian ini anak halal atau bukan? Anak halal atau bukan? Karena hanya ada dua, anak haram dan anak halal. Untuk supaya tidak disebut anak haram, apa syarat sahnya? Ayo, mana? Hah? Ada? 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 Hah? Hah? Nggak ada. Syarat sahnya menurut Tuhan mana? Tunjukkan. Hah? Menurut Tuhan berarti perjanjian lama. Ayo. Ada enggak? Perjanjian lama mengatur pernikahan non-Yahudi. Ada enggak? Enggak ada. Mampus kau kan? Mampus. Syarat sah nikah enggak ada. Rukun-rukun nikah enggak ada. Lalu kalian ini layaknya disebut sebagai anak apa? Popo. Maaf Bang Joma, enggak ada kata nikah di sebelah. Ya itu dia makanya, enggak ada kata nikah, berarti enggak ada kata halal juga. Nah kalau tidak ada kata halal, lalu apa antum mayarinna? Kawin. Kawin. Sapi juga kawin. Monyet juga kawin. Menghina enggak ada ilmu. Udah ya, aku pergi ya. Dasar kampret, anak setan, anak yang berasal dari sperma babi lahir ya kayak gitulah tabiatmu. Orang tua lu makan babi, saripatinya jadi sperma kan? Nah, jadi kau berasal dari sperma apa ini? Saripati apa? Kalau kami umat Islam, buah-buahan, ikan, ayam, itu saripati dari sana. Termasuk sapi, kambing, domba. Dari sana ada kami, saripati itu. Nah sekarang kamu babi, anjing, apalagi? Kura-kura, bukan? Tadi yang tadi siang kita dibilang biawak, padale. Nah, itulah yang dimakan bapakmu sama mamakmu. Jadi saripati. Lalu lahirlah kau. Betul kan? Jadi kau ini berasal dari saripati apa? Sok cantik. Bisa menghina. Tengoklah teman-teman, kan beberapa hari yang lalu saya katakan orang-orang ini tidak akan bisa berdaya menghadapi kita.
membahas tentang Bible. Bible tidak bisa menjadi penolong mereka. Maka satu-satunya cara mereka bertahan dan menghujat, mengambil data-data hadits, kemudian mengambil data-data Quran, tapi cuman terjemahan dan tafsir mereka sendiri. Kenapa? Karena memang nggak ada ilmu. Hanya itu saja yang membuat bisa bertahan. Kalau bahas Bible, kayak tadi, mana dalilnya? Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa. Nggak ada. Nggak ada. Mana dalilnya? Di dalam perjanjian lama, Mesias mati bangkit pada ketiga. Nggak ada. Tidak ada. Maka untuk bertahan, mereka membawa nafsu syahwat mereka. Membawa kemudian terjemahan hadits dan seterusnya. Begitu teman-teman sekalian. Nah, itulah akibat kalau musuh mereka adalah kitab mereka sendiri. Lanjut teman-teman, silakan. Ya, kirain sopan tadi Gurunda di awal. Namanya iblis, keturunan iblis, anak-anak setan. Kan Yesus mengatakan mereka anak-anak setan. Kirain mau diskusi sopan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun yang barusan Bunda Rahmana itu kena pelanggaran tadi. Iya Ustaz, benar. Ya, ketika naik barusan terdeteksi lagi mau rungkat komarku. Hapus Bunda Rahma katanya. Makanya saya langsung turunkan. Padahal aku cuma buka isi Bible loh. Ini kenapa nih Bible-nya ini bahaya kali ya Ustaz? Iya, kalau baca yang porno-porno langsung gitu emang Bunda. Apalagi ditampilkan. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Masih ada banyak slot kosong. Ada 3.000 penonton di sini ya. Pasti banyak Kristennya di bawah. Silakan naik. Padahal itu di yang apokrip itu Gurunda, apa ya, Filipus yang nggak dipakai kan, yang disembunyikan tuh. Yesus tuh sering berciuman di mulut dengan Maria Magdalena loh. Tapi kenapa itu nggak dipakai Gurunda? Mereka tolak itu loh. Standarnya apa? Ya karena tidak sesuai dengan orang-orang Roma punya keyakinan nenek moyang mereka. Tuh, naik lagi Om Kris. Gurunda. Om Kris, selamat malam Om Kris. Iya, selamat malam. Malam. Cuma malamnya selamat saja ya, kabar saya. Silakan Pak John. Iya, saya baru naikkan apa tema yang dibicarakan. Adakah nubuat sesuai dengan pernyataan Yesus di dalam perjanjian lama ketika Yesus berkata dalam Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44 dan Lukas 22 nomor 22, Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, harus digenapi apa yang tertulis tentang Yesus di dalam perjanjian lama. Aku memang harus pergi, kata Yesus di dalam Matius 26 nomor 24. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah. Begitu juga dalam Lukas 24. Pertanyaan saya, kepergian Yesus di muka bumi ada nggak di Taurat tertulis mati lalu bangkit hari ketiga? Silakan. Dia yang bersama anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya itu dilahirkan. Bentar ya. Matius 24 Matius 26 24.
Keluaran 24 ayat 8. Bentar ya, saya lihat deh. Matius 26. Maaf ya, ayatnya saya tidak temukan dinubuatkan di perjanjian lama, nggak ada di catatan kaki ini, nggak ada. Bohong Yesus ya. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa hari ketiga? Iya, bukan keluar dari kubur, ya, dia kan dibangkitkan. Iya, aku memang harus pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang aku. Nah, yang tertulis adalah aku mau pergi nih. Pertama, aku dibunuh, lalu aku dikubur, lalu keluar dari kubur, lalu terangkat ke langit. Itu tertulis di mana? Kalau yang keluar dari kubur ini Yesus, tertulis di mana itu cara perginya? Bang Suma, kalau bahas detailnya ya perginya seperti apa, kalau tidak tertulis ya. Ini kan ringkas cerita dari kisah yang panjang. Umur Yesus 33 tahun, tapi kan ini ringkas cerita. Kalau kita mau bahas detailnya perginya kemana, kita akan ke Yohanes bagian akhir. Ada hal-hal yang tidak tertulis. Kan? Yesusnya tidak mengatakan ke situ. Yesusnya mengatakan ke perjanjian lama. Kenapa ke Yohanes? Nah, maksudnya kalau aku harus tidak pergi. Tercatat, ini kan harus dia akan pergi sesuai yang tertulis ya, di mana? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada tertulis baik bagi orang itu. Sekarang kitab-kitab perjanjian baru sudah tertulis nggak pada zaman itu? Belum kan? Kalau berbicara yang ada tertulis berarti perjanjian lama kan? Iya. Nah, kalau sekarang mana ada tertulis? Mana tragedi nubuah? Yang tragedinya nubuatan itu seperti yang Anda imani, Tuhan turun ke bumi, mati dibunuh manusia, bangkit hari ketiga, lalu ke langit. Mana tertulis di mana itu? Bentar ya, itu kan Yesus sendiri yang ngomong ya. Iya betul. Makanya kita harus cari di mana di kitab perjanjian lama ada Mesias mati bangkit hari ketiga, keluar dari kubur lantas naik ke langit. Itu tertulis di mana? Itu kalau itu nggak tertulis tentang Yesus. Berarti bukan Yesus yang masuk ke kubur itu. Terus Bang Suma, kelahiran Yesus, kematian Yesus kan ada saksinya. Enggak harus tertulis. Pertama saksi harus kepergian Yesus meninggalkan dunia ini harus tertulis. Sedangkan yang tertulis itu adalah Yesus terangkat langsung ke langit tanpa mengalami kematian. Itu yang betul. Itu yang tertulis tentang Yesus. Terus kalau yang meriwayatkan Yesus itu menderita, ya penderitaan pertama, kedua, ketiga, ya dia ya diadili, ya dia diperlakukan tidak adil, ya tidak salah, divonis hukum mati. Nah itu kan ada saksi-saksinya. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Kalau itu yang Anda maksud Yesaya 53, semua nabi-nabi Israel itu mengalami itu. Bahkan mereka lebih parah, dibunuh dan seterusnya. Semua nabi-nabi itu teraniaya dan Yesus rekam kejadian itu dalam penyampaiannya di dalam Matius 23 nomor 32, 32, 33, 34 dan seterusnya. Makanya orang-orang Yahudi disebut sebagai keturunan ular-ular karena kenapa? Mereka gemar menganiaya nabi-nabi bahkan membunuh nabi-nabi.
Jadi semua nabi mengalami itu. Di situ nggak ada Yesus. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, kalau tidak ada tertulis sesuai dengan tragedi yang terjadi terhadap penyaliban orang yang dikutuk ini, berarti itu bukan Yesus. Lah iya dong. Kan Yesus mengatakan, Anda percaya nggak ketika Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Berarti harus pergi sesuai dengan yang tertulis. Rancangan Tuhan berarti. Anda katakan itu bukan Yesus itu yang mati itu, apa datanya di mana kalau bukan Yesus itu? Lah, Yesus harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, sekarang polanya untuk mengatakan itu Yesus berarti kepergian, mati, masuk ke kubur, hari ketiga bangkit lalu terangkat ke langit. Harus ada tertulis itu di dalam perjanjian lama. Ada nggak? Kalau nggak ada jujur aja. Kalau nggak ada berarti bukan Yesus itu. Harus tergenapi Bang Kris. Harus tergenapi dong. Iya. Ada nggak? Kalau nggak ada ayatnya, ya. Ini kan Taurat itu, kitab-kitab Taurat itu kan ada di sinagog. Yang tulisan-tulisan itu disimpan di sana. Kenapa lari ke sana? Kalaupun di Alkitab ini kita tidak temukan tulisan tertulis itu, ya kita tidak bisa memaksa kalau tidak ada apa yang berarti bukan Yesus itu aja. Berarti bukan Yesus. Ya. Simple kan? Tapi Anda kan baca riwayat Yesus dari lahir sampai mati di Alkitab ini. Ya, itu berarti kan udah aku bilang selama ini saya mempertahankan yang kalian sembah, yang ditampar, yang diseret, yang ditangkap, yang digantung, yang ditonjok, yang dibunuh, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kan itu. Nah, sekarang kita berada pada sentralisasi kebenaran apa yang saya sampaikan selama bertahun-tahun ini. Adakah kemudian tertulis di dalam pengakuan Yesus yang merujuk kepada kitab para nabi bahwa ada Mesias, dibunuh, bangkit pada hari ketiga, lalu terangkat ke langit? Ada nggak seperti itu? Kalau tidak ada, berarti bukan Yesus. Yang kalian sembah itu bukan Yesus. Nah, sebaliknya ketika Yesus mengatakan ada nubuat tentang aku dalam kitab Mazmur, aku harus pergi. Nah, ternyata bertaburan dalil dalam kitab Mazmur, dalam kitab nabi-nabinya orang Yahudi, bahkan di Taurat yang cukup relevan dengan pengakuan Yesus sendiri dengan keadaan yang ada. Contoh, di dalam Lukas atau Matius 4, Yesus datang, dicobai oleh iblis. Iblis berkata, Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu sebab ada tertulis tentang engkau bahwa malaikat akan datang menatang engkau di kakinya, di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, fakta di lapangan ketika Yesus berdoa, Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku tapi atas kehendakmu, maka seorang malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Tergenapi bukan? Artinya malaikat ini datang untuk menatang Yesus agar terangkat ke langit. Itu baru betul, itu tertulis. Apa tapi kalau dia mati dulu, Yesus dengan malaikat. Tapi kalau dikatakan mati dulu, keluar dari hari ketiga, nggak ada itu tertulis. Kan malaikat datang untuk menguatkan Yesus. Iya, supaya Yesusnya itu siap-siap untuk diangkat ke langit. Bukan, malaikat menguatkan Yesus karena Yesus akan menghadapi penganiayaan. Oh, tidak ada nubuatannya itu, nggak ada. Sekarang kan saya sudah bertanya dan Anda sendiri mengatakan nggak ada, malah lari ke sinagoge. Artinya Anda tidak bisa menemukan itu, tapi saya mampu menemukan Yesus terangkat langsung ke langit. Begitu juga khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Apa nama dikatakan oleh Petrus di sana? Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Ayo. Petrus, ayo saya baca. Petrus berapa tadi? Kisah Para Rasul 2. Kisah Rasul 2. Saya baca ayat berapa? Nomor 29 sampai nomor 33. Kisah Rasul 2
39. 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Itu Daud. Yes, Daud. Bab- Mazmur. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi yang di Mazmur. Daud berarti. Lanjut. Ya, Bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Ini tentang Yesus kan? Iya. Masih Daud itu, masih Daud. Iya. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Daud. Ya. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ini apa maksudnya hubungan dengan Yesus itu? Daud. Mazmur itu Daud. Daudnya menubuatkan tentang Yesus. Iya. Tetapi ia ini kan bukan Yesus, tetapi ia adalah seorang nabi. Daud. Ya, dan ia tahu, Daud juga, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia huruf besar ya, akan mendudukkan seorang dari turunan Daud sendiri atas tahtanya. Ya, Yesuslah yang dimaksud itu. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ini kan Daud melihat ke depan tentang kebangkitan Mesias. Iya, bangkit itu bukan dari kubur. Oh, ketika ia mengatakan ya Daud bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Saya pikir sejenak ini penting. Silakan. Jadi tidak mengalami kebinasaan artinya Yesus tidak mati ya. Iya. Judulnya Khotbah Petrus. Oke. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kalau dibilang bangkit di sini apa tidak mati dulu? Enggak, bangkit itu bangkit dari keterpurukan. Kenapa? Karena Israel pada saat itu lagi terpuruk, maka dibangkitkan bagi mereka seorang Mesias, bukan keluar dari kematian. Bangkit itu maksudnya didatangkan. Berapa kali kemudian dibangkitkan bagi mereka Mesias? Bukan berarti bangkit dari kubur, itu salah. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Iya. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Kok ini khotbahnya Yesus disalibkan? Ya, Yesus yang lain. Karena Yesus sudah terangkat, maka seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Apa buktinya bahwa itu Yesus lain? Baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Itu Yesus. Tapi yang disalib ini baru dijadikan Kristus. Beda. Dua Kristus yang berbeda. Silakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi bukan cuma Paulus yang bilang Yesus Tuhan, tapi Petrus juga. Ya. Ketika Yesus yang disalibkan, mendengar hal itu, bukan Yesus yang lahir. Kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, ini kan baru berbicara tentang Yesus yang disalibkan oleh orang dijadikan Israel. Kristus. Jadi dia jadi Kristus di situ pada saat dia disalibkan. Betul? Sedangkan anak Maria itu Kristus sejak lahir. Kristus itu sejak lahir, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat.
Kristus, Tuhan di kota Daud, lahir, masih bayi. Sedangkan ini yang disalib telah dijadikan menjadi Kristus bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Beda, dua Kristus yang berbeda. Sedangkan tadi, makanya dia mengatakan, maka seluruh Israel, itu kan ada penekanan. Kenapa? Karena Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Daud ini, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi diangkat langsung ke langit. Jadi yang terlanjur kalian bunuh ini, dijadikan Kristus untuk kalian. Karena kau telah menolak Kristus yang benar, kau telah ingin membunuh Kristus yang benar, tapi dinaikkan oleh Tuhan. Maka yang terlanjur kau bunuh, itu derita lo, dijadikan dia Kristus untuk kalian. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi pemimpin mereka, Tuhan mereka, karena mereka tidak beriman. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka iblis maka mereka kemudian menjadikan iblis itu sebagai Tuhan mereka. Nah, karena yang disalib ini bukan Yesus, tetapi iblis. Di mana dikatakan iblis yang disalib? Coba Anda lihat Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis ini? Yudas. Oke, tar dulu Pak. Bang Silakan. Ini kan judulnya khotbah Petrus. Saya kembali ke ayat 23 ya. Dia, ini Petrus ya bicara. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, jadi kan Yesus itu diserahkan oleh orang-orang Yahudi itu juga kepada orang Roma. Dia dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia. Jadi Yesus ini mengalami kematian, dulu dibunuh, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Dia bangkit dari kubur. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Wah, ini jangan gagal paham semua dengan daripada Petrus ini. Kalau Anda hanya mengutip sebagian, ya. Oke, baik. Kalau hanya sekarang begini, yang Anda mulai suruh saya baca. Sekarang begini. Sekarang begini. Nubuat Daud terhadap Mesias ini, apakah jasadnya mengalami kematian atau tidak? Ya, itu yang saya cari-cari, di mana nubuat Daud tentang dia mengalami kematian. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 118, Yesus itu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Satu. Mazmur 118 yang sama, Yesus ini adalah orang yang diberkati dalam nama Tuhan. Dua. Yang ketiga, Mazmur 18 yang sama, Yesus ini adalah orang benar, tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaannya terhadap dirinya. Kemudian di data nomor 17 yang dikatakan, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Iya. Siapa itu? Benar. Batu penjuru yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Nah, yang mengatakan aku tidak akan mati itu siapa? Daud. Kok Daud pula? Yesus. Karena yang dinubuatkan ini yang berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang berkuasa meninggikan aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaannya. Itu yang dimaksud di khotbah Petrus tadi. Bang itu Suma. Yesus ini, Mesias ini diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Mazmur 91, tangan kanan Tuhan turun ke bumi menatang Yesus dengannya supaya Yesus itu tidak celaka. Makanya ketika dia berdoa sejenak sebelum ada penangkapan, malaikat turun. Untuk apa malaikat itu turun? Tangan kanan Elohim turun. Ngapain? Menyelamatkan Yesus. Maka yang masuk ke kubur bangkit hari ketiga itu bukan Yesus. Makanya di awal saya bertanya, adakah nubuat Yesus ketika Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur? Ada nggak tertulis mati hari ketiga keluar lantas ke langit? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada di dalam Mazmur, dalam kitab Taurat dan seterusnya, anak Tuhan itu seketika diangkat ke langit, diselamatkan dari orang-orang fasik.
Itu real. Nah, sementara ketika saya minta kepada Anda data sesuai dengan keyakinan Anda mengatakan nanti mungkin ada di sinagoge. Ya, Bang Suma, dengar ya, dengar. Iya, Anda memahami demikian, itu untuk Anda. Ya, Yesus kalau mengatakan saya itu. Memahami. Iya, walaupun Yesus mengatakan itu. Ya, berarti Anda membantah Yesus. Untuk memahami ini, kita tidak bantah Yesus. Loh, Yesus mengatakan apa? Harus tergenapi yang mana? Harus tergenapi yang mana? Dia harus meninggalkan dunia sesuai dengan yang tertulis. Iya kan? Apa yang tertulis?